Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, Saul dalam ketidakberdayaannya, dalam sakitnya, dalam kehinaannya, meminta seorang prajurit untuk membantunya mengakhiri kehidupannya. Barangkali tidak persis sama, hari ini kita akan angkat topik eutanasia sebagai pokok bahasan di bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu saudara, sudah hadir bersama kita Bapak dan Ibu Manao. Kita sapa dulu mereka pemirsa. Shalom Pak Manao. Shalom Bu Anis. Shalom Bu Manao. Halo Bu Anis. Saudara, tentu saja kita akan kejar semua pertanyaan dan semua kemungkinan jawaban, dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Selalu saya akan berkata, senang bertemu dengan Anda dimanapun Anda berada dalam Dimensi Iman Kristiani. Kali ini saudara, eutanasia, satu bagian produk pikir yang sudah dikembangkan, sebetulnya sudah dikerjakan oleh banyak orang dengan dalih dan berbagai argumentasi mirip-mirip dengan aborsi. Hanya ini berlaku di kalangan tentu saja orang-orang yang sudah berumur, sakit dan seterusnya. Ada apa di balik semuanya? Menjadi sebuah diskusi yang menarik, alasan untuk mengakhiri hidup. Apakah kita berhak? Kita akan temukan jawabnya dalam diskusi kita di Dimensi Iman Kristiani kali ini. Namun sebelum lanjut, kita akan berdoa. Saudaraku yang kekasih, kali ini saya minta Pak Manao untuk membuka kita di dalam doa. Ya, kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang adalah sumber hidup dan penghidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana pada saat ini dalam diskusi kami mengenai eutanasia. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya lewat diskusi ini juga saudara-saudara yang kekasih di seluruh dunia boleh dicerahkan, khususnya di Indonesia, dengan pemahaman-pemahaman sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan apa yang seharusnya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Saudara-saudaraku, mirip seperti apa yang coba diangkat oleh di dalam pengantar Anis tadi tentang Saul. Begitu pula yang terjadi dengan kepala penjara di Filipi. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 27. Dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia mengunus pedangnya dan hendak membunuh diri, karena dia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, saya baca sampai sini saja, nanti semuanya saya akan ceritakan pada saudara. Kisah ini bermula di dalam penjara ketika Paulus di penjara, lalu dia memuji Tuhan, lalu dikatakan terjadi gempa, pintu penjara itu terbuka. Nah, kenapa kepala penjara mau bunuh diri? Dia berpikir tentu orang-orang sudah pada lari, maka dia akan gagal untuk bertanggung jawab. Maka akan dia menerima hukuman yang sangat sulit. Daripada dia menerima hukuman dan dipermalukan, maka ia ingin mengakhiri dirinya dengan kesatria. Maka dia memilih untuk bunuh diri. Oke, dia akan bunuh diri. Tetapi bunuh diri di dalam case ini tidak sama dengan eutanasia. Bunuh diri dianggap sedikit lebih vulgar atau lebih kasar dan dimusuhi oleh banyak orang. Tetapi eutanasia dia lebih soft, lebih halus, walaupun pada ujungnya tindakannya sama, bunuh diri, hanya dengan bantuan orang lain dan alasan yang lebih kuat. Nah, eutanasia adalah sama juga mengambil nyawa pada hidup seseorang dengan berbagai argumentasi. Pertama, sama seperti medis, alasan penyakit sulit untuk disembuhkan dan sudah sangat parah. Sehingga kan kalau orang ini diobati terus, sama saja dengan membiayainya terus-menerus, sehingga ekonomi tidak akan pernah cukup untuk membiayai, artinya terjadi pemiskinan pada keluarga. Karena itu yang paling bagus apa? Udah suntik saja. Ya, apalagi kemudian eutanasia dilakukan pada tataran hasil rapat.
Pertama, dokter menyarankan, ya kalau gini susah, disuntik dah, suntik mati. Ya. Lalu keluarga berpikir, oke, tergantung pada orang tua atau siapapun yang sedang sakit. Lalu yang sakit pun berpikir, sadar, iya memang saya cuma jadi beban. Agree. Maka paling tidak 3 kutub tadi, keluarga, dalam hal ini anggota keluarga, lalu orang yang bersangkutan sendiri yang sakit dan dokter. Sehingga disuntiklah orang ini dan mati. Ya. Nah, oleh karena itu disebutlah itu euthanasia atau mercy killing, ya, pembunuhan dengan dasar kasih. Ya. Nah di dalam pemikiran seperti ini tidak dianggap bunuh diri, tapi kesadaran yang diambil dengan pertimbangan untuk menolong orang lain. Kalau bunuh diri, keputusan yang diambil untuk menolong diri. Ya. Diri saya yang ditolong. Kalau ini kan orang lain ditolong, sehingga tidak menjadi miskin karena sakit saya, begitu ya. Nah itu euthanasia. Nah argumentasi lain tentu banyak sekali. Ya. Bisa jadi juga penyakit ini sangat menyakitkan sekali, sangat mengganggu sekali, orangnya teriak terus, ya, merasakan keperihan yang luar biasa. Sementara pengobatan tidak jelas. Ya. Oke, dia punya uang, ada semuanya, tapi dia nggak kuat menahan sakitnya. Ya, morfin itu bukan per 1 jam, rasanya per 5 menit harus disuntik. Itu kan bahaya. Ya. Kalau diain overdosis juga dia bahaya. Tidak diain, dosisnya sudah sangat mengerikan, sehingga akhirnya kasihan dia. Menderita sekali, uang ada. Ya. Jadi ini bukan alasan ekonomi, tapi karena dia sudah nggak kuat, dia minta mati saja. Dokter kemudian ngomong sama anggota keluarga lihat nggak tega, Ya. Sudah mau diapain, suntik. Ya, jadi di situ juga menolong yang lain, tidak melihat satu penderitaan juga si sakit, kemudian dalam hal itu tidak terlalu perlu merasakan sakit. Ya. Maka itu disebut pembunuhan kasih sayang. Ya. Karena kasih kita lakukan untuk menolong nih. Nah tetapi Alkitab mengatakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita jangan membunuh untuk alasan apapun. Ya. Oke, itu dulu. Bahwa fakta penderitaan, kesakitan dalam hidup pasti datang silih berganti. Ya. Itu bisa saja terjadi pada siapapun, dimanapun, kapanpun. Ya. Nah pengobatan apakah kemudian kita mampu atau tidak mampu itu kan pilihan menjalani. Ya. Waduh, tahu sih tempat berobatnya bagus di sana, tapi mahalnya setengah mati. Ya udahlah, kita nggak bisa berobat ke situ. Ya. Karena mahal sekali, nggak ada uang, kita nggak cukup. Akhirnya kita berobat katakanlah dengan herbal, ya, kemudian yang lebih sederhana, kemudian lebih murah, begitu kan? Bukan dukun ya, tapi dapat rempah-rempah atau apapun. Mungkin tidak efektif kalau kita pergi ke rumah sakit yang mahal tadi itu. Ya. Tetapi bagi saya itu tetap sebuah usaha untuk bagaimana bisa sehat. Tapi kalau kemudian mati itu bukan euthanasia. Ya. Pengen hidup, tetapi tidak berdaya membayar mahal. Diobatilah dengan cara yang konvensional. Ya. Tapi jangan juga pengen hidup tapi kemudian enggak, lalu udah bunuh saja saya, atau kayak Saul sudah nggak kuat nih, ya, aibnya, malunya, menderita, ya udahlah habisin saya supaya terhormat dalam tanda petik. Ya. Nah, itu biasa dalam perang ya, supaya orang diminta membunuh dia supaya dia mati terhormat, jangan mati di tangan musuh. Ya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Manau, faktanya dunia semakin menerima dan membenarkan praktek eutanasia. Semakin banyak negara yang secara formal melegalkan praktek eutanasia. Ada yang Pak Manau bisa bagi mengenai hal ini? Apa kira-kira yang jadi rasional mereka untuk membela dan melegalkan eutanasia? Baik, Ibu Anis, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, terlebih dulu kita samakan persepsi kita bahwa kendati semua negara di dalam konstitusinya mengakui bahwa hak asasi paling asasi bagi orang itu adalah hak hidup, tidak berarti hak hidup itu diberikan oleh orang atau oleh negara, tetapi oleh otorita Tuhan. Nah, terhadap pertanyaan Ibu Ani, memang ada beberapa negara yang cenderung dewasa ini memberikan legitimasi terhadap eutanasia. Katakan saja misalnya negeri Belanda, Jepang, dan ada negara bagian di Amerika. Dengan alasan bahwa ini hak asasi manusia. Dalam pengertian mereka bahwa kalau seseorang punya hak hidup, maka orang itu pun punya hak untuk mati.
Sehingga eutanasia ini menjadi sesuatu pilihan bahwa kalau permintaan orang itu untuk mengakhiri sakitnya, penderitaannya, maka boleh dilakukan eutanasia. Karena dia adalah subjek. Karena dia subjek dan dia punya hak untuk itu. Tetapi dari konteks, karena kita ini orang Indonesia, secara hukum di Indonesia itu sangat tegas diatur dalam KUHP bahwa barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dianggap dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itu artinya eutanasi di Indonesia itu merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan diancam hukuman. Nah, kecenderungan dewasa ini paling tidak belakang ini ada 2 orang suami meminta izin kepada pengadilan untuk meutanasi istrinya yang memang sudah sedemikian rupa sakit dan koma sampai 3 bulan. Nah, terhadap orang yang seperti ini tidak menghakimi, ada ketentuan hukum yang melarang itu. Dikatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja bahkan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, itu diancam dengan sebagai melakukan pembunuhan berencana dan hukumannya hukuman mati. Jadi dengan kata lain, eutanasia baik atas inisiatif si sakit maupun atas inisiatif keluarga itu sama sekali tidak dibenarkan. Kali itu yang meskipun faktanya di beberapa tempat itu ternyata dibenarkan dan tendensinya lebih banyak negara yang paling tidak mempertimbangkan eutanasia untuk diberlakukan. Jadi walaupun kita beruntung berada di negara di mana itu belum dibenarkan, rasanya kita perlu juga memiliki pemahaman mengenai hal ini. Bu Manau, sebelum kita masuk lebih dalam ke sini, sebagian orang ketika kita bicara mengenai eutanasia misalnya berargumentasi, Alkitab toh tidak secara jelas berbicara mengenai bunuh diri. Katakanlah ini kita masukkan dulu dalam kategori bunuh diri. Alkitab memang mengatakan jangan membunuh, tapi kan Alkitab tidak mengatakan jangan membunuh diri sendiri. Bu Manau, bagaimana akan menanggapi pertanyaan semacam ini? Sebenarnya secara eksplisit memang tidak ada dikatakan dalam firman Tuhan kita tidak boleh membunuh diri sendiri ya. Tetapi kalau di dalam Roma 14 ayat 7 itu dibilang sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi keputusan untuk aku mau mati itu tidak boleh untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti tadi pembicaraan Pak Bigman bahwa ada keputusan itu karena satu agreement daripada 3 pihak baik medis, keluarga maupun si penderita gitu ya. Itu kan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi itu adalah untuk kepentingan banyak orang. Seperti tadi bunuh diri untuk kasih gitu ya. Nah, itu lebih merupakan satu kesadaran bahwa daripada saya berlama-lama ini menderitakan banyak orang. Karena yang dipikirkan bukan dirinya sendiri, tapi bagaimana orang ini kemudian harus berkorban materi, harus berkorban waktu dan sebagainya untuk mempertahankan hidup saya seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau mati untuk diri sendiri itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Seperti yang saya alami juga waktu itu ada keluarga kami yang mengalami sakit seperti itu. Dia sudah koma, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berpikir, tidak bisa mengambil keputusan, dan istrinya pun karena keterbatasan ekonomi pun sudah pasrah gitu ya. Tetapi karena bertepatan saat itu saya mendampingi mereka, saya coba terus berupaya. Lalu keluarga besar mengatakan sudahlah, itu kan sebenarnya dia sudah tidak ada lagi gitu. Coba dilepas aja semua alat-alatnya, pasti dia sudah pergi gitu. Betul aja ketika alat-alat bantu itu semua dilepas, hanya hitungan 5 menit memang sudah pergi. Karena yang difikirkan keluarga besarnya ini bagaimana nanti pembiayaan menjadi beban untuk keluarga besar. Pak Bigman, melengkapi dulu barangkali cerita yang dibagi oleh Ibu Manau. Seseorang yang berada dalam kondisi katakanlah koma atau veggie, setiap kali kita sebutkan, artinya hidupnya memang sepenuhnya bergantung kepada mesin, kepada teknologi. Dan kita
dari sudut pandang kekristenan kita bicara soal roh, kita bicara soal jiwa, kita bicara soal tubuh. Apakah yang bersangkutan berada dalam situasi yang persis sama seperti kita yang sehat, Pak, dalam konteks bicara kita mengenai roh dan mengenai jiwa? Oke, menarik kalau kita memikirkan bagian ini. Kita sepakat kepada 10 hukum, jangan membunuh dengan oleh untuk alasan apapun. Dan hukum di berbagai negara mengadop semangat itu. Ya, bahwa kemudian dalam perkembangan atas alasan sosiologis, ekonomis dan berbagai hal tadi maupun medis, lalu ada beberapa negara mulai membuka ruang. Ya, mengamandemen undang-undangnya lalu dari tidak boleh menjadi boleh dengan alasan. Ya, satu waktu nanti juga boleh alasan lagi kalau orang itu sudah terlalu jahat. Jadi bukan euthanasia, saya udah terlalu jahat menimbulkan banyak korban, ya sudah kita serbu, misalnya itu sebuah negara dianggap teroris, ya itulah alasan akhirnya boleh membumi hanguskan. Nanti bukan satu tapi massal. Saya kira memang ini kelemahan daripada hukum itu kalau dia tidak berani terikat pada kebenaran mutlak, yaitu firman itu sendiri. Nah, kalau dia melanglang buana dengan pemikiran yang sangat bersifat parsial, sangat situasional, ya nanti situasi kan berubah terus, sehingga hukum itu bisa jadi kebingungan sendiri satu waktu, gitu kan. Nah, kita kembali dulu kepada soal euthanasia tadi. Maka sebetulnya ada beberapa aspek yang kita lakukan. Pertama, ya kan sudah jelas itu tidak boleh dengan oleh untuk alasan apapun tadi. Berapa, mau 1, mau 2, mau 3, ya. Karena hidup adalah milik Tuhan. Nah, dengan mesin ini sebetulnya ada satu pertanyaan menarik, sehingga seringkali kita dihadapkan pada situasi pelik. Kalau mesin dicabut orangnya mati. Mesin gak dicabut dia hidup. Waduh, ini gimana nih? Saya seringkali berkata kepada keluarga tertentu, yang saya bingung waktu memasang mesin kenapa sih itu nggak mikir bahwa memang hidupnya udah nggak ada kok dengan mesin dihidupin. Kalian sekarang mulai mikirkan biayanya ini kan? Namanya mesin itu sebetulnya adalah usaha dalam tanda petik nih, yang kita juga nggak tahu. Sekarang tanyalah secara medis, oke dokter, kalau saya kasih mesin gimana? Oh, saya juga nggak tahu. Ya ngapain dikasih? Karena apa? Maaf ini saya katakan, saya cuma beranjang sana untuk aja orang mikir. Orang itu udah sampai pintu surga tadi, udah ngos-ngos dengan sahabat terakhir. Kita kasih mesin, mundur lagi dia, nggak nyampe dia ke surga. Artinya kita menghambat perjalanan dia dalam tanda petik. Ya, yang kedua, dia sangat sakit menahan itu karena kesadaran orang hidup kan masih ada, tapi tidak berdaya untuk bereaksi. Paling tangannya goyang-goyang atau matanya kedap-kedip. 1001 pesan di sana. Itu paling menyakitkan loh kalau kita tahu mau kita sampaikan terus nggak bisa. Siapa yang bikin itu? Tanpa sadar kita yang bermaksud menolong dia, sehingga kita pasanglah semua mesin tadi ini. Hidup dengan sebuah teknologi. Muncul pertanyaan begini, usaha bagus, tapi pertanyaannya pasrah di mana ya? Usaha bagus harus, tapi pasrah atau percaya kita pada Tuhan bahwa Tuhan putuskan yang baik itu di mana? Apakah tanpa mesin Tuhan nggak bisa bikin dia hidup kalau Tuhan mau? Nah, sehingga usaha pun harus diperhatikan, ini sudah tentang saya apa tentang Tuhan nih. Karena tanpa sadar dalam dunia medis ini banyak sekali dokter-dokter playing God, bermain sebagai Tuhan. Saya yang nentuin orang ini hidup atau mati. Saya suntik hidup nih, saya lepas mati nih. Udah playing God gitu. Sehingga kadang-kadang kalau dokter ini menurut saya, apalagi kalau dia Kristen, buat hati-hati nih, supaya memberikan aspek pada keluarga ini, jangan membuat keluarga bergantung sama si dokter ini, karena si dokter sedang playing God. Sehingga akhirnya kita nggak bertuhan lagi sebetulnya, sudah berdokter. Nah, inilah akibatnya kemudian kemungkinan euthanasia tadi menjadi pembenaran akhir. Padahal costing juga sudah keluar kalau bicara cost kan begitu ya. Maka ini yang harus hati-hati. Nah, soal bicara tubuh, jiwa dan roh, ada memang pemahaman trikotomi. Trikotomi ini muncul sebetulnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman Platonistik. Manusia itu dari 3, ratio, lalu disebutnya moral dan nafsu paling rendah. Nah, ini kemudian diadop oleh Bapak Gereja di kemudian hari, jadilah trikotomi. Tetapi kemudian dikoreksi lagi karena sebetulnya Alkitab bicara tubuh, jiwa, roh itu hanya dalam salamnya Paulus, tidak bicara struktur hidup manusia. Tuhan kiranya memberkati tubuh, jiwa, rohmu selesai dalam salam, tidak dalam kontennya. Di dalam surat Paulus. Padahal Yesus mengatakan, ngapain kamu takut pada orang yang bisa mengambil hartamu, tapi takutlah pada orang yang bisa mengambil nyawamu, hidupmu. Lah, kalau hidup ngapain ditakuti? Mestinya kan Tuhan ngomong yang mengambil rohmu dong. Karena memang sebetulnya konsep trikotomi tidak ada yang jelas di Alkitab. Sehingga muncullah konsep lagi dikotomi.
Ya. Tubuhku jiwaku seperti mau mati rasanya. Atau Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu. Ya. Belum mestinya rohnya dong. Kok tubuhnya yang dipersembahkan? Ya. Kok rendah amat kira-kira kan? Kalau kita bikin tubuh, jiwa, roh. Karena memang sebetulnya Alkitab tidak bicara itu. Ya. Tubuh jiwa roh itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kita nggak bisa bilang juga tubuhnya sakit tapi jiwanya enggak. Sakit jiwa itu jangan lupa. Sakit jiwa pun tubuh merasakan itu. Tetapi korelasinya tidak langsung seperti kita misalnya terluka atau lain-lainnya. Ya. Maka kalau luka kan jiwanya merasakan. Ya. Kan nggak mungkin tubuh itu sakit sendirian. Kamu merasa sakit, merasa. Lah yang merasa itu apa? Ya dong, perasaannya kan. Udah bukan panca indera itu kan. Padahal yang terluka panca indera. Karena memang nggak bisa dipisahkan. Ya. Kesedihan, kepedihan, rasa jauh dari Tuhan. Nah itu kemampuan potensial rohani Ya. kita. Jadi manusia itu satu keutuhan. Maka waktu dia sakit, waktu dia mati satu keutuhan. Ya. Maka waktu dia bertanggung jawab pun satu keutuhan. Ya. Dia akan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Nah ini memang menjadi pemikiran serius kita. Itu sebab euthanasia itu untuk alasan apapun, Ya. mestinya ini kita lawan terus. Ya. Begitu. Ya, Pak Bigman, tadi Pak Manao dengan jelas paparkan buat kita semua bahwa orientasi hukum di Indonesia sejalan benar dengan paham kekristenan kita mengenai kebenaran bahwa Tuhanlah pemilik otoritas tertinggi. Itu sebabnya euthanasia kemudian menjadi tidak benar. Pertanyaannya kemudian barangkali Pak Bigman buat kami adalah kenapa ya Tuhan biarkan otoritasnya dihina, Tuhan biarkan kemutlakannya dipertanyakan dengan memberikan ruang seluas-luasnya buat praktek euthanasia yang memang dalam prakteknya terjadi dan makin berkembang sekarang ini. Saya punya jawaban untuk itu, tetapi saya menarik coba mau menanyakan ke Pak Manao dulu nih sebagai pelaku hukum di Republik ini kan. Ya. Kira-kira nih satu waktu nanti hukum akan tergoda nggak ya untuk membolehkan euthanasia dengan realita hidup, fakta-fakta kan. Undang-undang kan bukan Alkitab yang nggak bisa berubah kan? Yeah. Undang-undang dasar itu bisa diamandemen berubah. Yeah. Kira-kira nih analisa Pak Manao melihat jauh ke depan, kemungkinannya ini akan tergoda nggak ya kira-kira undang-undang kita ini? Barangkali juga dengan tekanan global barangkali Pak ketika diinginkan ada keseragaman hukum misalnya. Baik, ini pertanyaan yang sangat mendasar karena ini bicara soal politik hukum. Hukum atau undang-undang sebagai produk politik itu tidak lepas dari kemauan politik yang berkuasa. Dan penguasa-penguasa sekarang kan ada di Senayan. Nah, perkembangan demokrasisasi, perkembangan HAM yang mengglobal di seluruh dunia ini akan sangat mempengaruhi pembentukan undang-undang ke masa depan. Nah, disinilah dibutuhkan kecerdasan kita sebagai bangsa yang bertuhan supaya hal ini jangan sampai bergeser ke arah ajaran-ajaran seperti yang saya katakan tadi. Di beberapa negara sampai lalu diundang itu karena bicara HAM. HAM. Ya. Nah, kalau bicara HAM, pertanyaannya apakah HAM hak hidup orang itu memang tergantung di tangan undang-undang? Apakah di tangan orang? Kembali harusnya kepada Tuhan. Nah ini nih sebentar Pak, saya cut sedikit. Karena kan yang kita dengar katanya kan aborsi sudah mendekati pintu legal ini, legalitasnya begitu. Apa akan ke sana juga kira-kira? Memang pembahasan di DPR tentang itu ada. Tetapi masih lebih banyak yang berpendapat bahwa itu memang tidak boleh dilegalkan. Artinya godaan ini ada ya? Iya, sekarang aja dilegalkan sudah banyak Pak. Apalagi nanti kalau dilegalkan. Ini namanya ini persoalan yang mendasar Pak. Karena ada banyak argumentasi yang bisa diajukan sebagai pendukung keputusan. Saya nggak tahu perasaan wanita bagaimana ya kalau misalnya melihat. Saya coba mendramatisir sedikit anak kita nih. Udah teriak, mama nggak kuat, mama sakit nggak kuat, lalu dia teriak begitu, perasaan ibu nih. Lalu dokter bilang, Bu, kalaupun anak ini hidup cacat berat, lalu dia sakit ini kita nggak tahu berapa lama nih. Akhirnya tadi yang saya bilang kebergantungan morfin. Nah, ibu-ibu kira-kira gimana ya? Jalan paling bagus memang menurut dokter ya suntik, supaya mati gitu loh. Kira-kira perasaan ibu bagaimana? Anak teriak terus nih. Saya sebagai orang percaya pasti kunci dari semua persoalan hidup itu iman, pengharapan, dan kasih. Memang di satu sisi kita sangat kasih kepada anak kita, tapi kita tidak mungkin melawan kehendak Tuhan. Karena seperti firman tadi katakan bahwa hidup dan mati kita untuk Tuhan.
Berarti kalau memang anak itu diizinkan sampai masih nyawa di kandung badan, berarti Tuhan masih menghendaki hidup. Dan kita sebagai orang tuanya ya harus, dan Firman katakan juga tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan memberi kekuatan untuk menanggung itu. Dengan harapan itu, dengan iman itu, saya sebagai ibu kalau Tuhan izinkan ya saya juga berpikir Tuhanlah yang memberi kekuatan menanggungkan itu semua. Saya jadi pengen bertanya balik ke Pak Pendeta nih Bu Manau, dalam apa yang Alkitab bagikan kita tentang Saul, jelaskan motif si sang prajurit sebagaimana yang mampu kita tangkap adalah memang menaati Saul, membantu Saul yang memang daripada terhina, teraniaya dan sakit dia bantu untuk akhiri hidupnya. Saya menduga, bisa saja saya salah, bahwa motif di balik Yutanasia mungkin amat seragam, ingin membantu daripada dia lebih sulit. Pertanyaannya Pak Bigman, lalu mereka yang ikut terlibat dalam praktek Yutanasia itu kemudian juga menjadi pembunuh selalu di mata Tuhan secara kolektif yang menyetujui undang-undangnya, yang menjalankannya. Kalau bicara itu, ada orang tidak melakukan, tapi ada di tempat pembunuhan. Celakanya dia sendirian lagi, pembunuhnya udah lari. Yang ditangkap polisi dia. Ya, artinya seringkali dia di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dia bisa dihukum loh. Betul. Ketika dia tidak bisa membuktikan, ternyata nggak ada orang lain. Betul. Celakanya lagi ada dua orang lihat, memang dia udah lama di situ, tapi dia nggak tahu yang kejadian di sebelah tembok. Nah, sehingga apalagi urusan begini, urusannya sama Tuhan begitu ya. Saya pikir nggak akan ada yang lolos dari hukumannya Tuhan. Siapapun dengan sadar ambil bagian, termasuk anggota keluarga yang menyetujui. Karena kan pembunuhan itu atau Indonesia nggak akan mungkin terlaksana tanpa persetujuan. Maka menarik sebetulnya apa yang dikatakan oleh Ibu Mono tadi kan ya, bahwa ya kepercayaan kita akan Tuhan itu harus teguh di mana kita sadar tidak ada penderitaan yang melebihi batas kemampuan. Ya. Tetapi yang sering kali membuat masalah adalah pilihan-pilihan yang kita buat itu sendiri. Kasih mesin lalu bingung mau cabut mesinnya, mau kadang-kadang usaha kita juga keblinger kalau saya bilang. Nah itu yang saya bilang tadi, usaha itu tentu harus, tetapi kepasrahan itu juga mutlak. Ini kan paradoks sekali. Maka hati-hati membuat sebuah keputusan. Dan yang kedua, jangan pernah melihat problema-problema sakit menderita panjang itu hanya sebagai satu sisi kesulitan. Banyak sekali orang dibentuk dalam sebuah keluarga menjadi kompak, menjadi akrab karena kesulitan orang tua yang menderita panjang ini. Tadinya ini satu-satu ini pada bubar semua. Tapi sering kali orang nggak bisa lihat blessing ini. Yang dilihat kan duit keluar ini. Mereka nggak sadar bahwa ini sudah ada jadi perekat. Nah, saya pikir ada sisi-sisi lain yang mesti dikembangkan. Nah, oleh karena itu, satu waktu ya tidak akan tertutup kemungkinan hukum akan melegalitas itu. Tetapi tidak boleh kita bilang kan hukum kan legal. Lalu akhirnya kita lakukan. Nah, akhirnya ini juga menjadi perlawanan yang serius. Bayangkanlah kita Kristen ada di Belanda, kita Kristen di negara lain yang setuju dan boleh. Lalu kita mesti menantang itu kan. Nah, oleh karena itu menjadi menarik saya pikir dipikirkan oleh tiap saudara dimanapun saudara berada, jangan memberi sedikit pun ruang pada Yutanasia. Saudara, selalu saja ada lebih banyak pertanyaan daripada waktu yang tersedia buat kita untuk bertanya. Itu sebabnya saudara tetap setia jelang dimensi iman Kristiani berikutnya yang memang kami rancang, kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa berkati kita semua. Saudara, kita syukuri iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Jangan pernah mengambil nyawa orang sekalipun orang itu meminta padamu. Jangan terlibat di dalamnya atau sekedar menyetujui karena engkau akan menjadi seorang pembunuh. Karena yang akan kau hadapi bukan hakim yang berkata itu legal berdasarkan undang-undang karena memenuhi prasyarat, tetapi Tuhan pemilik kehidupan akan datang dan menagih padamu apa yang menjadi hakmu. Belajarlah beriman sungguh, jadi Kristen yang teguh. Yutanasia dengan untuk alasan apapun Alkitab tidak benarkan. Kita akhiri pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani, terus doakan. Kita minta Ibu Manau untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh memperbincangkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan yang mengalami problema di dalam mengambil keputusan di tengah penderitaan dan kebimbangan kami, firman-Mu menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah setiap kami yang membicarakan firman-Mu juga yang mendengarkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami mendapat jawaban atas setiap keputusan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.